Ibadah niku kudu mantep zahir batin nanggone Gusti. Ya Allah, ya Allah. Makanya aku ketika ditanya bagaimana hukumnya itu, Facebook, WhatsApp, aku ingat satu ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad bagaimana hukum tentang khamr dan maisir, minuman keras dan perjudian. Qul fihima ithmun kabirun. Jawab Muhammad, di dalam keduanya itu dosa besar, wa manafi'u lin-nas, juga ada beberapa manfaat bagi manusia, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, andai kan aku ditanya, tak jawab mbak aku. Fihima ithmun kabir, dalam keduanya itu banyak dosa memang. Wakeh, kacau-kacau gara-gara itu wakeh misalnya. Wakeh. Lah sing ngono iku coba. Ya memang wa manafi'u lin-nas, bukan berarti nggak ada manfaatnya. Wakeh manfaatnya. Nah, sampean kepengen kasih tahu pengumuman pemberitahuan tentang apa lewat grup itu. Cepet banget. Manfaatnya ya, kayak makanya harus difilter. Maksudku ngono lho Bu, aku gak kok ngelarang, enggak, monggo ambil manfaatnya. Kita nggak bisa menghindari itu karena memang itu perubahan zaman, dan perubahan itu sesuatu yang nggak mungkin bisa kita hindari. Tapi kita berupaya berubah itu yang lebih manfaat, berubah itu yang lebih baik. Apa sing saiki gak berubah? Wong karo kiai saiki berubah kok. Dulu orang kalau ketemu kiai itu minta doa, minta berkah, minta tambahan wawasan agama. Saiki nek ketemu kiai njaluk selfie. Loh emang beda banget kok. Beda banget. Sekarang memang kayak gitu. Dulu kalau ada kiai ngomong itu didengar, dicerna, diperhatikan, dihayati, diamalkan. Saya kira ada kiai ngomong itu ya ditulis, di-share, di-like, di-komen. Bahkan bisa-bisa perang komen gara-gara statement seorang kiai. Oke, nah saiki kula pesen ten panjenengan, lek wong dukur-dukur ribut, tak karep kuwaran ana masalah apa wae, sampean tenang mawon. Dulur-dulurku khususnya warga NU, tenang mawon, nggih. Yang katanya statement Ahok kayak gini, penistaan agama kayak gini-gini, ceno diurusi wong sing berkompeten di bidangnya. Kalau itu menyangkut urusan hukum, wis ana polisi CE diselesekno karo polisi. Lapo sampean melu-melu bengak-bengok ngono iku. Agama kita dihina, dilecehkan. Lho apa sih menghinai, apa sih melecehkane? Wong sampean secara tidak langsung sering melecehkan agama lain. Sangingane sampean ora wong terkenal, lan ora direken omonganmu. Ayo apa ora? Udahlah, kita nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Merevisi, merenovasi dan melakukan inovasi. Orang ngerti gue ya, tak jangan ngomongin ini ya. Ya melakukan perubahan diri sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Ayo dandani awake dhewe-dhewe lho. Nah, kalau itu menyangkut urusan agama, wis ono bidangnya, kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh itu yang berperan. Ayo kula sampean sing goblok-goblok cilik-cilik ngene wis ayo ndonga. Nggih? Nggih? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas rahmat, kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini.
Majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman surga. Yang jenengan tempati ini adalah taman surga. Aja ade ana sing gremeng. Mosok taman swarga ndongsong nisor wit-witan. Artinya dari sisi nilai, betapa Rasulullah menyabdakan duduk 1 jam saja di majelis semacam ini nilainya khairun min alfi rakaatin, lebih baik, lebih banyak nilai pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal yang ngomong sendiri belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Termasuk Gus Ipul, diampuninya dosa dalam majelis ilmu ini adalah merupakan target utama. Wong teko ndonggone pengajian itu target utamanya mendapat maghfirah Gusti Allah. Cek di ngapura dosae karo Gusti Allah. Dene masalah paham tagak sing disampaikno karo penceramah iku urusan nomor 78. Muga-muga barokah kabeh. Hidup yang barokah adalah hidup yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Bukankah hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, tambah suwe tambah sae, tambah akeh amal soleh, tambah akeh ganjarane, tambah dukur derajate. Ngono. Hidup yang nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling bahagia juga keluarga yang barokah. Desa yang paling baik itu juga desa yang barokah. Jabatan yang paling baik juga jabatan yang barokah. Rizki, duit yang paling baik dan membanggakan, membahagiakan, bikin nikmat itu juga rizki, duit yang barokah. Dan duit yang barokah itu nggak harus banyak secara jumlah dan nominalnya, tapi banyak nilai kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sukses di dunia ini ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Maka sesungguhnya dalam hidup ini kalau urusan materi jamaah sekalian, yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Agar kehidupan kita berkah, ada pesan yang akan saya sampaikan malam hari ini dalam waktu yang terbatas. Likulli waqtin amalun wa likulli amalin waqtun. Likulli waqtin amalun. Setiap waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini harus ada amal kebaikan yang kita lakukan. Yang amal itu nanti muaranya menggapai ridhane Gusti Allah. Sampean jangan salah paham, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Ipul, bahwa target kita hidup ini selamat donya akhirat, bahagia donya akhirat, betul? Mbok gak nyaut tok. Selamat donya akhirat, bahagia mulia donya akhirat, betul? Nah, untuk meraih itu, uang itu kudu balance, kudu seimbang. Nah, kok terus meliki ibadah mahdhah urusan karo Gusti Allah tok. Mohon maaf, Islam tidak mengajarkan anti dunia. Zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya selalu di masjid. Pokoknya uripin ndok masjid ae. Urip ndok masjid, omah-omah masjid. Dia sama sekali nggak ngurusi donya wis. Wis pokoknya ibadah tok. Wis salat, wiridan, dzikiran, tahlilan, yasinan, manakipan, istighosah, mujahadah. Wis ngono iku. Wiridan, wong ahli wiridane tasbih iku kelopo direntengi. Waktu itu semua orang mengatakan kalau dia itu ahli surga. Wah iku lho ahli swarga sing sik kita nduk donya ya iku wis gak ngurusi duit. Tidak ngurusi harta benda, gak mikirno donya, wis pokoknya akhirat tok fokusnya. Berita itu pun akhirnya sampai kepada Rasulullah. Kemudian spontan Rasulullah komen. Gak kaya komenmu di Facebook ngono iku. Gimana komennya Rasulullah? Loh, kalian kok bisa bilang kalau dia ahli surga? Dasarnya apa? Iya ya Rasulullah. Orang itu dia itu nggak ngurusi dunia sama sekali, fokus ke akhirat, sampai dia hidupnya di masjid. Rasulullah tanya, "Lah terus mangane ya apa?" Ya diparingi tiang-tiang niku. Apan dikai wong yo mangan, apan gak dikai wong yo gak mangan. Terus pokoknya tawakal nyang Gusti Allah. Terus dia kerjaannya apa? Ya nggak kerja. Gak kerja? Enggak. Rasulullah terus dawuh, orang
orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi beban tanggungannya, tapi tetap mau ke masjid untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilai pahalanya daripada orang yang hanya di masjid ae tapi nggak gelem kerja. Tapi Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang hanya ngurusi dunia tok, sampai tidak ngurus ibadah, tidak mikir akhirat. Gara-gara kerja sholatnya keteteran, sering ditinggal no. Tapi bareng sholat digabung dari siji, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Nah, terus yang bagus yang mana? Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik di antara kalian itu orang yang meninggalkan urusan dunia untuk menggapai dan mengejar kepentingan akhirat, dan bukan pula sebaik-baik di antara kalian itu orang yang hanya memburu akhirat sampai meninggalkan urusan dunia. Artinya Islam bukan anti dunia. Jujur, sopo sih nggak seneng duit kepengen roh. Selama itu masih bernama wong, masih bernama menungso, yo isih tetap seneng. Ini karakter. Sopo ae wis. Mangkane pengikute Dimas Kanjeng taat pribadi akeh. Tapi ana ndek duit wis 200 M lho sik digandakno. Padahal ya apa ya uteke wong saiki wis do malik. Udah kehilangan akal sehat. Sampai dunia ini nublek, nggak mungkin ada orang yang bisa menggandakan duit. Yo iso digandakno, tapi yo difotokopi karo di print itu. Yo apa lek gandakno duit nomor serine ae lho beda. Ngono ku sing akeh sing kebujo, sampai ana tokoh, ana pejabat sing kebujo ya koplak kabeh wong. Wis lah sak sakti-saktine wong iki gak mungkin ana sing iso gandakno duit. Kalau ada orang yang ngaku iso kaya ngono iku, mbok macake kaya apa surbane tau bawa klengsreh lemah karo nyaponi laran. Wis do percaya sama aja percaya. Lek ana model ngono ku jelas al-gedab. Gak mungkin lah sehebat-hebatnya orang sak sakti-saktine wong sak jaduke wong. Nah iso gandakno duit, iso aja percaya. Ya Allah, ya Allah. Ini karakter. Makanya Al-Quran menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, menggiurkan, menyenangkan bagi manusia mencintai beberapa hal, diantaranya satu, wanita, perempuan. Kenapa disebutkan nisa, perempuan, bukan rijal, laki-laki? Ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan, laki-laki pasti tertarik. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan nggak tertarik. Ini juga karakter. Laki-laki suka ngintip, perempuan suka diintip. Iya emang laki-laki itu sukanya melihat, kalau perempuan sukanya dilihat. Laki-laki sukanya memperhatikan, kalau perempuan lebih suka semakin diperhatikan semakin merasa disuka, semakin diperhatikan semakin merasa dicinta. Itulah perempuan. Karena perempuan itu punya karakter lebih suka diperhatikan. Halo. Kalau laki-laki lebih suka memperhatikan, sehingga mohon maaf, aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan, pakaian penuh dengan aksesoris, tubuh penuh dengan aksesoris. Kalau laki-laki enggak. Emang kodratnya, fitrahnya, laki-laki dan perempuan beda. Perempuan itu dilahirkan dalam keadaan kekurangan, kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan. Buktinya perempuan dilahirkan dalam keadaan kekurangan. Saya tas lahir procotnya ditambahi bandu, ditambahi kalung, ditambahi gelang, ditambahi anting, ditambahi cincin. Karena kekurangan maka perlu ditambahi. Tapi laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan, makanya disunat, diketok.
Nah, karena perpaduan antara kekurangan dan kelebihan ini maka harus saling melengkapi. Kekurangan perempuan ditutup dengan kelebihan laki-laki. Understand? Tapi juga kelebihan laki-laki ini tanpa dilengkapi dengan perempuan yang nggak sempurna. Makanya Gus Ipul sering sampaikan, di balik laki-laki yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Betul Bu? Krungu kupingmu. Lanang-lanang itu di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Coba wong lanang tonton jemburis-jemburis. Oke, kalau penampilan ini laki-laki wis cuek kalau penampilan. Kalau perempuan subhanallah luar biasa. Cuma sayang perempuan sekarang itu lebih suka menarik perhatian laki-laki lain daripada suaminya sendiri. Dan karena Allah katek boten apane. Dan memang perempuan sekarang gitu lebih mementingkan laki-laki lain daripada suaminya sendiri. Kalau mau ketemu orang lain aja, make upnya nggak cukup setengah jam. Pakaian yang paling bagus, parfum 3 botol disemprotnya kabeh. Harus tampil secantik mungkin. Padahal cuma katanya ketemu Anwar Zahid. Coba kalau lagi di rumah sama suami sendiri, daster 10 dino gak ganti, digawe dicentelno, gawe centelno, penitine lo 14, tepak bokongi bedah rongkilan, dikipatno wahing-wahing, kadang guyu potong amu yang ngono iku. Makanya jangan salahkan kalau suami nggak betah di rumah, kadang-kadang lebih betah cangkruk nduk warung daripada di rumah. Kenapa? Ya karena edisi beda, servis dan pelayanan juga beda. Di warungnya pelayanannya luar biasa. Saya tas tekoy, enjing Pak, monggo pinara, ngersakaken ngunjuk nopo, kopi tate. Bojomu tahu mbok tawani ngono iku. Bu, coba perhatikan, warung iku koyo ngono. Makanya subhanallah, bojomu betah nggone warung. Ngombe kopi ditunggoki, engko kopi gorong tek wis ditawani meneh. Tambah kopine. Nah, bojomu ngombe kopi gorong tek wis diobrak. Nah, berangkat kerja kawanan jam piro iki berangkat to sik tadi kari sak seruputan jok sak sik ae niku kopine dikokop ngono. Wal banin, yang kedua seneng kepada anak itu bisa anak kandung, bisa anak didik, anak asuh, anak buah. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, ya harta benda termasuk emas, perak. Wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Zaman dulu kendaraan kuda, kalau sekarang ya mobil. Aku juga seneng mobil. Sampai mobilku mogok rusak, tak ganti anyar, duitnya tidak cukup. Akhirnya ditambahi Gus Ipul. Tapi sampai saiki gorong lunas. Wal an'am wal harth, nah ternak, tanaman. Ya intinya itu semua tidak dilarang, boleh, tapi ingat bahwa itu hanya dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya perhiasan kehidupan dunia yang cuma merupakan titipan dan tipuan belaka. Maka jangan pernah terlena dan terpesona. Semua itu boleh kalau wallahu indahu husnul ma'ab, hanya sebagai sarana untuk kembali kepada Allah. Apa itu jabatan, kedudukan, apa itu kekayaan, istri, anak, harta benda, itu semua adalah sarana untuk menggapai ridane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk mendapatkan kehidupan yang berkah, menjadi manusia yang baik, itu yang nggak mudah, karena kita punya musuh yang selalu menghambat, namanya setan. Dan setan sekarang ini masya Allah wujudnya macam-macam. Setan zaman akhir ini luar biasa. Kalau setan yang asli itu sudah banyak yang mengajukan proposal untuk pensiun dini. Bener, setan yang asli itu sekarang udah banyak yang mengajukan proposal untuk pensiun dini. Kenapa? Yang akan digoda lebih setan daripada setan aslinya. Makanya sekarang banyak orang yang nggak takut lagi sama setan, bahkan banyak yang nggak takut sama Allah. Termasuk, mohon maaf banget,
Para pejabat di negeri ini sekarang udah nggak banyak yang nggak takut lagi sama Allah. Padahal kunci untuk menjadi orang baik, mengendalikan pemerintahan dengan baik, selama tertanam dalam hatinya rasa takut sama Allah, mesti api. Nah, pejabat sekarang takutnya bukan sama Allah, tapi takutnya sama satu KPK, dua takut sama BPK, yang ketiga yang paling parah takutnya sama PKK dan Dharma Wanita. Setan itu menggoda manusia dalam 3 kesempatan. Yang pertama, sebelum manusia beramal, ini digoda oleh setan agar nggak jadi beramal, sehingga dikendon-kendoni oleh setan. Apa dikendon-kendoni itu bahasa Indonesianya? Ya dikendon-kendoni. Di apa? Salah sing ceramah aku sak karepku. Anjene ngono, ana wong kate salat, ya dikendon-kendoni karo setan. Apa sih salat bareng sate? Engko lek gak engko ae wektune sik dawa, engko ae. Ana wong kate sedekah, ya dikendoni karo setan biar enggak jadi bersedekah. Duitmu lu piro sih, gayamu kate nyumbang masjid iki lho. Kon enggak mikir kebutuhanmu akeh, anakmu cek kuliah. Kate sedekah. Ini setan. Jadi sebelum manusia beramal, iku dikendon-kendoni. Iku lek wong biasa, lek kiai seje. Lek wong biasa iku dikendon-kendoni wis kate ngaji lapo sing ngaji. Tapi nek kiai malah didorong dikongkon ngaji karo setan. Ngaji yo sik oleh sangu ngono. Ketika lolos wis dikendon-kendoni karo setan, kok panggah beramal. Padahal setan udah maksimal yang ngendon-ngendoni, ditarik-tarik biar nggak jadi beramal. Tapi ternyata lolos, panggah beramal. Gak oleh sholat, pancet sholat. Gak oleh sedekah, pancet ngetokno sedekah. Gak oleh berangkat ngaji, pancet berangkat ngaji. Apa setan terus berhenti? Ya enggak lah, enggak. Pakai strategi baru. Teman yang ngurung tak gak? Setan ini punya semangat yang pantang menyerah. Uang wis dikendon-kendoni, ojo ngamal, kok pancet ngamal ae. Ketika dia beramal, iya digodho karo setan gawe jurus biar amalnya ndak ikhlas. Jurusnya setan ngono iku. Ya wis salat to, sing khusuk ya, khusukno salatmu. Akhire maca lafate niat, usyad. Usyad. Ayo ngono, iku apik iku, fasih iku. Biar ndak ikhlas, dikendon-kendoni ojo sedekah lho, kok pancet sedekah. Nah, ketika dia bersedekah iku digodho meneh karo setan. Cek ndak ikhlas, yo ngono, sing akeh sedekahmu sing akeh. Sak lingkungan kene, sak perumahan kene wis sampe kalah. Sampai kalah, pokoknya sudah kamu kudu akeh dhewe, kon niku cek duwe nama. Yo sampai kalah. Kudu akeh dhewe sudah kamu, malah dikongkon sing akeh karo setan. Ngaji barang yang ngono ngaji yo. Tapi dikongkon cek gak ikhlas. Subhanallah, luar biasa itu setan. Nah, ketika lolos dikendon-kendoni cek gak ngamal, lolos tetap ngamal. Ketika beramal dikendon-kendoni cek gak ikhlas, tetap ikhlas amale. Apa setan berhenti? Enggak. Selesai amal, setelah amal setan masih punya jurus. Apa? Cek undat-undat amale. Cek diundat-undat amale. Mbora paham model dijak ngomong kok. Orang ketika beramal itu dia sudah ikhlas, tapi selesai itu lah kok diundat-undat. Ganjarannya masjid itu dadi sapa anggitmu sumbangane paling akeh ya teko aku ya gak kira dadi masjid itu ngono. Pengajian iki lho sapa sing danai aku iki lek aku Anwar Zaid gak iso tutuk kene ngono modele setan niku. Ya Allah, makanya moga-moga sedaya sing rawuh mriki diparingi ikhlas. Wong salat itu kadang-kadang digodho ngono, Bu, biar gak khusyuk, biar gak ikhlas. Kadang-kadang mesti tuwa to.
kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asyila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Konciku mau nduk endi yo. Allahu akbar, prosoku nduk kesak klambi. Tapi tak grayangi kok ndak ono. Sampe Allahu liman hamidah ndukur lemari yo ndak ono. Dadi salat iku mikir kronologi ilange kunci. Kadang-kadang enak-enak subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa bihamdi. Krungu kucing. Blaen. Belas temen pindang iki kok. Akhirnya kuatir pindang entek dipangan kucing salate dicowopetno. Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi meneh ya entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi meneh ya entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu ditetek lah temen. Sehingga orang sholat itu mohon maaf dilarang menahan dua hal. Yang pertama menahan makan minum. Artinya kalau dihadapkan pada pilihan sudah masuk waktunya sholat, nah, makanan udah siap, sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat, maka solusi terbaiknya adalah makan dulu baru sholat, jangan sholat dulu baru makan. Nah, kalau makan dulu baru sholat, sholatnya tenang, nggak mikir makanan, tapi ojo kuareken. Lah kalau sholat dulu baru makan, pasti nanti ketika sholat memikirkan departemen berbadokan. Oleh karena itu, untuk membentengi itu diperlukan yang pertama hauliyah, lingkungan. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti ya, lingkungan keluarga sampean, ciptakan lingkungan yang Qur'ani. Habis maghrib, ibu bapak pegang Quran sambil ngaji, dibaca. Jadi anak mau nakal karena lingkungan keluarganya baik, insya Allah gak sido nakal anak. Kenapa anak itu nakal? Harus diakui, harus diakui. Karena lingkungan keluarga yang gak baik. Sehingga sebenarnya keluarga itu adalah pendidikan pertama bagi anak. Saya ulang, keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak. Sebagai orang tua, kita harus berani mengatakan kepada anak-anak kita, nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak, kamu boleh punya guru yang cerdas, kamu boleh punya guru yang hebat sampai guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah ayah dan ibumu. Maka orang tua kepada anak itu jangan banyak tuntutan, tapi harus banyak kasih tuntunan. Ke anak itu jangan banyak tuntutan, tapi harus banyak tuntunan. Selama ini jenengan kepada anak itu banyak tuntunan apa banyak tuntutan? Rapatinya sering nuntun apa sering nuntut? Jujur, kita sebagai orang tua itu terlalu banyak tuntutan kepada anak, tapi kurang tuntunan. Anak selalu kita tuntut, kamu harus pinter nak, sekolahmu harus peringkat pertama, kamu ngajinya harus pinter loh nak, kamu harus jangan sampai kalah sama dia, kamu harus pinter nak, kamu harus rajin nak, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Cuma orang tua nggak kasih tuntunan, nggak manti lah. Nah, ini gue iso koyo Anwar Zahid ngono lho, ngomong sak jam wis ketok hasilnya. Kasih dia tuntunan. Yang kedua, kadung mesisan. Ketika anak nakal, ibu bapak sebagai orang tua tidak boleh marah-marah kepada anak. Saya ulang, anak nakal, wong tua gak oleh ngamuk-ngamuk dengan anak. Anak nakal tetap harus disayang. Kenapa? Karena hakikatnya anak itu adalah milik Allah, dititipkan ke jenengan. Kalau jenengan marah-marah kepada anak, berarti sama dengan marah-marah kepada yang menitipkan anak. Siapa? Siapa? Cek kendele sampean wani ngamuk-ngamuk nduk Gusti Allah. Terus gimana? Tetap disayang. Ibu sadar ketika anak nakal. Kenapa anak nakal? Mungkin dulu ibunya waktu kecil nakal, atau mungkin dulu bapaknya waktu kecil nakal. Kenapa anak susah diatur? Ya mungkin bapaknya dulu waktu kecil susah diatur, ibunya dulu waktu kecil susah diatur. Lapo arek gak kena dituturi? Anjene ibuke biyen cilikane yo ndablek. Loh, saya tak sadar sih. Yang kedua, kenapa anak sekarang nakal? Sorry, anak kecil zaman sekarang itu jarang yang dikasih ASI eksklusif sampai 2 tahun. Pak Lurah, mohon maaf, ini program jenengan tak sampai no, dan Ibu Ketua PKK. Anak sekarang itu jarang yang dikasih ASI eksklusif sampai 2 tahun, karena ibu-ibu zaman sekarang males mengemii anak. Apa?
menyusui aku menghindari kata-kata susu malah diperjelas. Ini tak hindari. Alasannya macam-macam lah, yang takut gamble, takut kendor, takut morot modal, yang karir, yang kerja, yang macam-macam kerja, macam-macam kayak gini. Padahal sebenarnya dengan dipakai mengemii itu akan semakin sintal dan kenyal. Kowe ora percaya diomong, anggitmu Gusti Allah ngawur ngono. Kenapa ibu habis melahirkan disuruh menyusui sampai 2 tahun? Ini juga untuk menjaga kesintalan dan kekenyalan. Yang kedua, bapaknya cek gak ndrongos nemen-nemen. Mentol rebutan ambek anak. Hikmah dibalik kenapa menyusui sampai 2 tahun. Bu, dinasihati dengan penuh kasih sayang, ndak boleh pakai marah-marah. Kalau dinasihati udah nggak bisa, sampeyan gak iso nuturi, yo serahno sing iso. Sampeyan gak iso nggarap, ojo diterusno. Malah legrek anakmu. Padha karo sampeyan duwe HP rusak, sampeyan dandani lek iso, gak iso ojo dipeksa. HP rusak dandani ndak iso jokono palu ditutuki. Legrek. Ojo ditutuki, serahno servis, beres HP-mu. Dandani anak wis ndak iso, ojo diterusno, serahno servis. Iya servisnya anak sapa Gusti? Artinya donga tadi. Ini istighosah majelis donga. Dawuh Gusti pul wau lho, donga. Dongakno anake sampean nasihati wis gak ngenekno, pasrahno Gusti Allah. Cek digarap Gusti Allah melalui media doa. Lek anake sampean bubuk ngono ku dongakno. Gak iso ndonga, ya Fatihah ae lho, ndak usah aneh-aneh. Anake sampean bubuk Fatihah ono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, engko tepak iya kana butuh iya kana stain niku intine Fatihah. Mantep po sampean. Ya Allah. Kula pun boten sanggup nuturi anak kula Gusti, anak kula pun boten ngrungokno nasihat kula. Jenengan sing gadhahi anak niki Gusti, jenengan sing saged ngerubah atine anak niki Gusti, jenengan rubah dados anak ingkang sholih, taat dhateng panjenengan lan Rasulullah, bekti kalih kula, manfaat kangge masyarakat. Terusno ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wali walidayya walil mu'minina amin. Nah, disebulno nak bunbunane. Beres anakmu digarap karo Gusti Allah mesti apik. Gak kuwatir, Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono iku. Mesti beres. Nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, sing diterima Allah iku yang zahir batin, yang tulus murni dari hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Iku kok mantuk-mantuk ngerti artine ta? Lah kok ngene-ngene gayamu koyo ngerti-ngerti ya. Apa? Ngantuk? Ya enggak lah, menghadapi orang semanis ini bisa ngantuk. Apa ngomong GR? Manggonmu ngarep dhewe ngomong GR. Wes tak baleni, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada raimu, Allah tidak memandang pada rupamu, tidak pula memandang pada prejengamu. Allah juga tidak memandang pada diapuramu. Yang ayu, yang cantik, yang imut, yang ganteng, yang manis, yang keren, yang tampan, gentle, enggak. Bukan pula pada potonganmu, bukan pada bodimu, bukan pada postur tubuhmu yang gagah perkasa, tinggi, tegak, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune sisan. Bukan itu ukurannya. Bukan pada harta bendamu, bukan pada kekayaanmu, bukan pula pada jabatanmu. Tapi nilai pandang dan ukuran dari penilaian Allah itu adalah pada hati dan niatmu. Mohon maaf, kadang orang bodoh, orang awam, ndak iso ngaji, ndak pernah mondok di pesantren, ndak ngerti hukum-hukum agama, tapi lah ibadah tulus teko hati, murni, ndak ono kemenyeke, ndak ono jaime, ndak ono capere, ndak kepengin disanjung wong, ndak kepengin dipuji wong, murni karena Gusti Allah. Walaupun dia bodoh, iku ibadah diterima karo Gusti Allah. Sebaliknya, orang yang katanya alim,
Lek mondok ndok pesantren iki 876 tahun. Mbah pira umure? Mangan kitab nek 917. Tapi nek ibadah pamer. Lek ibadah kepengin diilem wong. Jaim, caper. Ndak diterima karo Gusti Allah. Pokoknya ibadah niku kudu mantep zahir batin nanggone Gusti. Ya Allah, ya Allah. Makanya aku ketika ditanya bagaimana hukumnya itu, Facebook, WhatsApp, aku ingat satu ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad bagaimana hukum tentang khamr dan maisir, minuman keras dan perjudian. Qul fihima ithmun kabirun. Jawab Muhammad, di dalam keduanya itu dosa besar, wa manafi'u lin-nas, juga ada beberapa manfaat bagi manusia, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, andai kan aku ditanya, tak jawab mbak aku. Fihima ithmun kabir, dalam keduanya itu banyak dosa memang. Wakeh, kacau gara-gara itu wakeh misalnya. Wakeh. Lah sing ngono iku coba. Ya memang wa manafi'u lin-nas, bukan berarti nggak ada manfaatnya. Wakeh manfaatnya. Misalkan kepengen kasih tahu pengumuman pemberitahuan tentang apa lewat grup itu, cepet banget. Manfaatnya ya, kayak makanya harus difilter. Maksudku ngono lho Bu, aku gak kok ngelarang, ndak, monggo ambil manfaatnya. Kita nggak bisa menghindari itu karena memang itu perubahan zaman, dan perubahan itu sesuatu yang nggak mungkin bisa kita hindari. Tapi kita berupaya berubah itu yang lebih manfaat, berubah itu yang senten panjenengan. Lek wong dukur-dukur ribut, tak karek waran ono masalah apa wae, sampean tenang mawon. Dulur-dulurku khususnya warga NU, tenang mawon, nggih. Yang katanya statement Ahok kayak gini, penistaan agama kayak gini-gini, ceno diurusi wong sing berkompeten di bidangnya. Kalau itu menyangkut urusan hukum, wis ana polisi CE diselesekno karo polisi. Lapo sampean melu-melu bengak-bengok ngono iku. Agama kita dihina, dilecehkan. Lho apa sih menghinai, apa sih melecehkane? Wong sampean secara tidak langsung sering melecehkan agama lain. Sangingane sampean ora wong terkenal, mulane ora direken omonganmu. Ayo ora. Udahlah, kita nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Merevisi, merenovasi dan melakukan inovasi. Orang ngerti gue ya, tak ngomong ini ya. Ya melakukan perubahan diri sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Ayo dandani awake dhewe-dhewe ngono lho. Nah, kalau itu menyangkut urusan agama, wis ono bidange, kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh itu yang berperan. Ayo kula sampean sing wong goblok-goblok, wong cilik-cilik ngene wis ayo ndonga. Nggih? Nggih? Ya wes ngono ae. Aku tadi menyampaikan bentengnya, yang pertama hauliyah lingkungan, yang kedua namanya teman dekat. Milih teman yang baik. Anil mar'i latas al-wa'arid qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaktadi. Teman itu mempengaruhi. Berteman dengan yang baik ketularan apik, berteman dengan yang jelek ketularan elek. Kemudian berikutnya diperlukan namanya walijah. Ada sosial, ada kontrol sosial. Ini penting. Ada sandaran apa ya istilahnya, setiap persoalan itu ada kontrolnya. Kayak kula jenengan niku nggih selalu minta petunjuk dan berpedoman kepada para kiai. Terus ngono sebagai sosial kontrol. Ketika mau melakukan kesalahan seperti ketika mau melakukan apa saja, coba kita minta pertimbangan, kita minta saran. Nggih. Yang keempat namanya ma'rifah, dibutuhkan ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah wawasan, insya Allah kita akan semakin baik. Karena mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, itu pasti dia difahamkan tentang agama. Orang yang oleh Allah dikehendaki jadi baik, dia dikasih pemahaman, dia difahamkan tentang agama. Lah bisanya faham tentang agama, satu-satunya cara adalah ngaji. Bisa ditarik kesimpulan, orang baik itu adalah orang yang rajin ngaji. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, majelis kita malam hari ini menjadi wasilah berkumpulnya kita nanti sama-sama di surga Allah. Kita semuanya dapat maghfirahnya Allah, uripe dirahmati Gusti Allah, diridhoi lan dibarokahi Gusti Allah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah wa bi nati du'al qabul ijabatus sulh hasulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawi